Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang kami hormati Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho, mahasiswa PPG batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Dato Karama Palu dengan nomor induk mahasiswa 25172174. Pada hari ini, hari Sabtu 11 Oktober 2025, insya Allah akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka uji kinerja di kelas 9 SMP Al-Khairat 2 Palu. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaman. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Julusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya anak-anak? Ya, alhamdulillah semua baik-baik, insya Allah sehat-sehat. Ya. Bagaimana? Hari ini ada yang tidak hadir? Ada. Berapa orang yang tidak hadir? Dua orang. Okay. Kita doakan mudah-mudahan yang tidak hadir atau yang hari ini mungkin sakit, kita doakan mudah-mudahan besok sehat walafiat, sehingga bisa bersama-sama dengan kita belajar di kelas ini. Amin ya rabbal alamin. Ya. Baik, sebelum kita mulai melakukan pembelajaran, maka terlebih dahulu kita awali dengan berdoa agar pembelajaran kita pada hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ustadz minta satu orang untuk memimpin membaca doa di depan. Silahkan, Rifai. Teman-teman, marilah kita membaca doa sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan. Ya, sebelum kita mengawali atau masuk ke dalam materi, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu nasional. Ya, Ustadz harap semuanya berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukung. Patriot proklamasi, saya untukmu. Pancasila dasarnya, aku santosa, diraih bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju. Nah, silahkan duduk. Baik, hari ini kita akan membahas tentang salah satu materi tentang berbakti dan taat kepada kedua orang tua. Oke, sekarang Ustadz ingin bertanya kepada kalian semua.
Kira-kira dengan melihat materi seperti ini, berbakti dan taat kepada kedua orang tua, apa yang terfikirkan di dalam benak kalian ya tentang berbakti dan taat kepada orang tua? Ayo, ada yang bisa? Apa yang tergambar dalam pikiran kalian? Bagaimana berbakti dan taat kepada kedua orang tua? Ayo, siapa yang bisa angkat tangan? Ya, Rifai. Ya, membantu pekerjaan rumah. Itu. Wah, siapa lagi? Coba angkat tangan. Fadel. Ya, mendoakan orang tua. Termasuk salah satu ciri-ciri orang yang berbakti dan taat kepada kedua orang tua. Oke, berarti dengan melihat materi seperti ini, sudah ada gambaran di dalam benak kalian bagaimana atau apa yang harus kita lakukan dengan berbakti dan taat kepada kedua orang tua. Ya, ini ada peta konsep yang menjelaskan yang nantinya akan kita bahas mengenai berbakti dan taat kepada kedua orang tua. Yang pertama adalah pengertian bakti dan taat. Apa itu berbakti? Apa itu taat? Sebelahnya pengertian orang tua dan guru. Kemudian hormat dan taat kepada guru. Yang terakhir, hasil dari pengertian berbakti dan taat kepada kedua orang tua itu apa perilakunya? Ya, implementasi dari perilaku jujur ya, kepada kedua orang tua. Sekarang masuk pada pengertian berbakti. Kalau kita lihat di sini, berbakti itu berasal dari kata bakti yang berarti tunduk dan hormat atau perbuatan yang menyatakan setia atau kasih, hormat dan tunduk. Ya. Sikap menghargai yang diberikan ditujukan seseorang kepada orang lain yang dianggap berjasa memberikan suatu jasa. Oke. Kemudian taat. Taat adalah sikap setuju dan siap melakukan sesuatu yang baik dan benar serta dalam pelaksanaannya dilakukan secara sungguh-sungguh, jujur, bertanggung jawab dan ikhlas. Jadi kalau berbakti tadi itu artinya hormat, menghargai, sikap menghargai kepada kedua orang tua, kepada guru. Kalau taat itu sikap setuju. Ketika kalian misalnya disuruh, Rifai, minta tolong ambilkan dulu absen di kelas atau di kantor. Siap Ustadz. Artinya dia taat. Misalnya ada yang membuat kesalahan. Ketika dia berbuat kesalahan, guru menegur. Langsung dia dengarkan apa yang disampaikan oleh gurunya. Ya. Semua apa yang disampaikan oleh guru, tentunya itu tujuannya adalah untuk kebaikan kalian. Ini beberapa ayat yang Ustadz ambil yang berbicara tentang bagaimana berbakti dan taat kepada orang tua dan guru. Ya, di sini ada surah Luqman. Sebenarnya banyak ayat ataupun hadis yang menjelaskan tentang berbakti kepada orang tua dan guru. Ya, ini surat Luqman. Ya, wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahna ala wahnin. Ya, ila akhir ayat. Dan kami perintahkan kepada manusia, ini kata Allah, untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ya, pada orang tua. Nah, ini juga yang perlu kalian pahami. Guru itu juga termasuk orang tua kalian. Kalau di rumah, ayah ibu kalian atau bapak ibu kalian itu orang tua secara biologis, orang yang melahirkan kalian ya. Kalau guru diistilahkan sebagai orang tua secara ideologis ya, yang mengajarkan ilmu pengetahuan ya di sekolah. Jadi guru juga termasuk orang tua, tapi orang tua ideologis. Kalau yang di rumah itu orang tua biologis ya, yang melahirkan ya, ibu yang melahirkan kalian ya. Kalau di sini dijelaskan, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya, ini perintah Al-Quran. Artinya kalau Al-Quran sudah memerintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua, itu artinya perintah itu harus wajib dilaksanakan. Ya, wajib dilaksanakan. Oke, Ustadz lihat ini, ada yang kurang semangat, ada yang mulai mengantuk, ada yang sepertinya mulai menguap-menguap.
Mungkin karena capek ya dengan materi-materi yang sebelumnya. Oke, supaya semangat, Ustadz ingin melatih fokus kalian. Melatih fokus kalian, ya. Melatih fokusnya itu ketika Ustadz pegang, misalnya mana mata, pegang mata. Mana kepala, pegang kepala. Mana hidung, pegang hidung. Apa yang Ustadz perintahkan, ya kalian lihat pergerakan tangannya Ustadz. Misalnya mana hidung, Ustadz pegang kepala, kamu pegang kepala, berarti kamu tidak fokus. Ketika Ustadz pegang hidung, mana kepala, kamu pegang hidung juga, berarti kamu tidak fokus. Oke? Ya, sekarang coba tangannya, kedua tangannya siap. Mana muka? Alhamdulillah, berarti semua dalam keadaan fokus. Sekarang yang kedua, mana telinga? Ada satu orang yang terkecoh. Terakhir, mana mulut? Ya, itu ya. Oke, alhamdulillah semua masih fokus. Sekarang tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Oke, masih semangat semuanya. Lanjut. Nah, ini hadis ya. Ini hadis ya. Kalau tadi ayat, ini sekarang hadis. Ya, hadisnya cukup panjang ya. Kita baca inti dari hadis yang panjang ini. Ya. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir. Ketahuilah ya, hendaklah kalian selalu berlaku siddiq. Siddiq ini apa? Jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Karena kejujuran itu akan membawa kepada albir. Apa albir? Kebaikan. Ya. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu akan mengantarkan pada surga. Ya, surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi jujur ya. Di sini ya, sikap dari berbakti dan taat, dampak dari sikap itu adalah kejujuran. Ketika kalian berbakti kepada orang tua dan guru, maka dampak yang kalian dapatkan, kalian akan senantiasa bersikap jujur. Salah satunya adalah jujur. Jujur itu merupakan sikap yang diajarkan oleh Rasulullah. Karena Rasulullah dijuluki as-siddiq, jujur. Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Siddiq artinya jujur. Makanya Rasul diberi gelar Al-Amin. Al-Amin itu orang yang dipercaya karena kejujurannya. Ya. Ya, ini. Berbakti kepada guru. Guru adalah orang yang mengajarkan ilmu kepada kita. Kita wajib menjaga perasaan. Nah, ini, garis bawahi itu. Wajib menjaga perasaan guru kita. Jangan sampai guru tersinggung dan tersakiti dengan perasaan kita. Perasaan, misalnya kalian menyakiti hati dari guru atau orang tua kalian. Ya, dijaga itu kata-kata, dijaga itu perbuatan. Ya, jangan sampai menyakiti hati orang tua dan guru. Nah, ini implementasi ya, hasil dari berbakti kepada orang tua dan guru. Ini. Terhadap orang tua, apa yang harus kita lakukan? Taat terhadap nasihat yang diberikan. Ketika dinasihati harus didengarkan. Kemudian merendahkan diri. Merendahkan diri di depan orang tua. Lain rendah hati, lain rendah diri. Ya. Rendah hati itu tawadu. Kalau rendah diri kamu merasa ya bagaimana orang tuamu itu di atas, kamu merasa di bawah ya. Sebagai bentuk penghormatan kepada orang tua. Kemudian tidak berkata keras atau kasar kepada orang tua. Tidak membentak. Fala taqul lahuma uffin, kata Allah. Janganlah kalian berkata ah. Berkata ah saja itu sudah termasuk dosa. Fala taqul lahuma uffin. Janganlah kalian berkata ah. Itu sudah termasuk dosa. Apalagi sampai membentak. Kemudian merawat mereka dengan baik. Ketika orang tua sakit, dirawat, dijaga. Ya. Orang tua minta ambilkan air minum, ambilkan. Ya, sebagai bakti kita kepada kedua orang tua. Kemudian mendoakan. Kalian sekolah di sini tentunya diajarkan ilmu. Ketika kalian sudah mendapatkan ilmu, maka sejatinya ya, orang tua mengharapkan kalian, menyekolahkan kalian di sini itu adalah bagaimana bisa menjadikan kalian itu investasi akhirat mereka. Ketika mereka sudah tidak ada, kalian tinggal mengirimkan doa kepada orang tua itu. Dan yang ketujuh, memohon izin setiap akan keluar rumah. Ya, meminta izin. Ketika keluar rumah, izin, jangan main asal keluar. Ya, terhadap guru. Kalau tadi terhadap guru, sekarang terhadap tadi orang tua, sekarang terhadap guru. Menyapa dan mengucapkan salam ketika bertemu. Jangan ada guru kamu lari. Kemudian yang kedua, menaati mereka dalam kebaikan, koridor kebaikan. Bertutur kata yang halus dan sopan. Siap membantu jika dibutuhkan. Ini sikap yang harus kalian lakukan ketika berhadapan dengan guru. Ya. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Oke, sudah ada gambaran bagaimana harus berbakti kepada kedua orang tua, bagaimana harus berbakti kepada guru. Ustaz lihat masih ada yang mulai mengantuk, menguap ya. Sudah mulai mengantuk lagi. Sekarang kita latih kembali, kita punya fokus. Oke, siap? Siap. Dengarkan arahan Ustaz. Pegang apa yang
apa Ustadz sampaikan. Jangan melihat gerakannya Ustadz, karena gerakan ini bisa menipu. Ya, ini melatih kalian punya fokus. Angkat tangan, kedua tangan di atas. Coba perhatikan, mana kepala? Oke, masih fokus. Mana telinga? Ya, masih fokus. Mana hidung? Oke, masih fokus. Alhamdulillah. Sekarang tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Oke, masih semangat semua. Mudah-mudahan semua masih tetap semangat untuk menerima materi dari Ustadz. Sekarang, ya, ini ya, sudah mengerti apa yang kalian dapatkan tentang berbakti kepada kedua orang tua dan guru? Sudah ada gambaran? Sudah mulai dipahami? Oke. Sekarang Ustadz akan memberikan tugas kepada kalian. Di sini ada lembaran tugas kelompok. Ya, silahkan dikerjakan tugasnya. Nanti setelah itu kemudian kita akan presentasikan, munculkan di depan satu-satu per kelompok. Oke? Ya, Ustadz bagi. Silahkan dikerjakan. Yang sudah, silahkan maju dengan kelompoknya untuk membacakan hasil dari diskusi kalian. Oke, silahkan. Kelompok Rifai, silahkan maju ke depan. Ya, kelompok 1 ya. 1, 2, 3, 4. Ayo. Boleh dibacakan di sini. Nah, ini. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan membacakan hasil dari diskusi kami. Manfaat-manfaat berbakti kepada kedua orang tua. Manfaat pertama, panjang umur. Manfaat kedua, rezeki yang luas. Manfaat yang ketiga, meningkatkan kebahagiaan hidup. Yang kedua, manfaat taat kepada guru. Menjadikan kita anak yang jujur dan bertanggung jawab. Yang kedua, dapat dipercaya oleh guru. Yang ketiga, mendapatkan doa yang baik dari guru. Yang ketiga, contoh berbakti kepada kedua orang tua, membuat mereka bangga, serta mendoakan mereka. Contoh taat kepada guru, menghormati guru, dan mengikuti aturan yang ada. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk. Sekarang kelompok berikutnya, siapa yang siap? Oke, setelah melihat hasil dari diskusi yang kalian lakukan, ya, dari masing-masing kelompok, Ustadz melihat jawabannya hampir mirip-mirip. Ya. Yang pertama tadi,
manfaat berbakti kepada kedua orang tua. Yang pertama mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya ya sudah pasti. Karena ridhollahi fi ridhol walidain. Ridhonya Allah itu tergantung dari ridhonya orang tua, ibu dan bapak. Kemudian yang kedua apa tadi? Ya, panjang umur. Ya, orang yang berbakti kepada orang tua, insya Allah umurnya panjang. Ya, karena bisa jadi orang tuanya sering mendoakan dia, diberikan kesehatan, ya, dimurahkan rezekinya. Ya, itu salah satu manfaat dari berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian yang berikutnya, taat kepada guru. Apa manfaat dari taat kepada guru tadi? Yang pertama apa? Hah? Dapat dipercaya oleh guru. Ketika kalian menaati apa yang disampaikan oleh guru, apa yang diperintahkan oleh guru, maka secara tidak langsung guru akan memberikan rasa percaya bahwa dia ini mudah dipercaya. Ketika disuruh langsung mengerjakan. Ya, itu manfaatnya. Kemudian yang berikutnya, nah, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Karena setiap pelajaran, ya, misalnya guru merintahkan kalian untuk mengerjakan tugas, kalian kerjakan. Guru perintahkan kalian untuk misalnya perhatikan materi yang disampaikan. Ketika kalian lakukan itu, maka secara tidak langsung ilmu yang diajarkan oleh guru tersebut akan sampai kepada kalian. Dengan ikhlas kalian terima, insya Allah keberkahan dari ilmu itu akan kalian dapatkan. Ya, jadi itu ya. Ya. Jadi semua sudah paham tentang materi yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Ya. Sebelum kita tutup, kita tepuk semangat dulu untuk menyelesaikan tugas ini ya dengan penuh semangat. Siap? Siap. Coba tepuk semangat. 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 Oke, yang kedua, tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Insyaallah semuanya masih semangat dari awal sampai akhir masih semangat. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bukan hanya sekedar dipelajari, tetapi diamalkan dalam kehidupan kalian, ya, dalam keseharian kalian. Ya. Karena apa yang kalian pelajari ini itu sebenarnya adalah sesuatu yang harus kalian kerjakan di kehidupan nyata. Ya. Bukan hanya sekedar materi, tapi harus dipraktekkan. Ya. Insya Allah semua bisa mengamalkan atau semua bisa mendapat manfaat dari materi yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Ya. Itu saja yang mungkin bisa Ustadz sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ya. Sebelum kita tutup, agar mendapatkan keberkahan, tadi kita awali dengan doa, maka kita akhiri dengan doa. Kita baca sama-sama doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.